Bagaimana kabar kalian? Sekarang sebelum kita mulai dengan proses pembelajaran kita, alangkah baiknya kita dibawakan dalam doa dari salah satu siswa kami. Kepada siswa kami, silakan menonton. Baik, sebelum kita mulai dengan proses belajar mengajar kita, siapa yang belum hadir? Baik, sekarang kita masuk pada judul materi kita, yaitu hidup rukun di dalam keluarga. Siapa yang tahu apa artinya hidup rukun ini? Ada yang tahu? Baik, di sini kami jelaskan hidup rukun itu adalah hidup bersama-sama dengan keluarga maupun dengan lingkungan kita dalam sebuah lingkungan dengan damai dan tentram. Di dalam hidup rukun ini ada 3 poin yang perlu kita, ada beberapa poin yang perlu kita pelajari. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan tujuan hidup rukun, apa manfaatnya di dalam keluarga, di lingkungan sosial dan di lingkungan kita. Pertama, kita masuk pada tujuan daripada hidup rukun ini. Tujuan hidup rukun ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, tentram, damai, serta terhindar dari pertikaian dan terhindar dari masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Kedua, ada di sini beberapa manfaat dari hidup rukun. Yang pertama, manfaat dalam kehidupan berkeluarga. Manfaat ini sangat berguna bagi kita semua, di mana dengan kita hidup rukun di dalam keluarga, maka otomatis secara keluarga itu akan
tentram dan bahagia. Kedua, hubungan keluarga akan menjadi lebih baik. Ya, dari beberapa manfaat yang ini tadi, jadi kita masuk pada manfaat yang kedua, yaitu hubungan keluarga akan lebih baik. Yang artinya di sini, dengan hidup rukun, hubungan keluarga kita akan lebih baik. Ya, dengan melaksanakan hidup rukun. Ketiga, seluruh anggota keluarga dapat saling membantu. Yang artinya di sini, dengan tadi kita melaksanakan hidup rukun, maka seluruh kegiatan, seluruh anggota keluarga kita dapat membantu kita maupun dalam suka maupun duka. Masuk pada bagian nomor 4, anggota keluarga dalam manfaat hidup rukun ini, anggota keluarga itu bisa menjalin hubungan damai dan tentram. Kelima, dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian. Jadi dengan hidup rukun ini di dalam keluarga dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian yang tinggi. Di sini selain manfaat hidup rukun di dalam keluarga, ada manfaat hidup rukun di semua lingkungan. Yang pertama, satu, tercapainya lingkungan yang aman. Nah, di dalam semua lingkungan, ketika sudah ada yang dimakan dengan hidup rukun, maka akan tercapai lingkungan yang nyaman. Tidak ada yang istilahnya lingkungan yang tidak aman atau lingkungan yang tidak bisa dikatakan aman. Kedua, masyarakat lebih tinggi bertoleransi. Nah, di dalam hidup ini, dalam lingkungan ini, masyarakat lebih tinggi dalam bertoleransi. Yang artinya di sini toleransi masyarakat sekitar akan lebih tinggi dan tidak membuli satu sama lain. Ketiga, manfaat hidup rukun di dalam sebuah lingkungan ini adalah terciptanya komunikasi yang baik. Nah, dengan adanya hidup rukun di dalam lingkungan sosial ini, dengan lingkungan ini terciptanya hubungan komunikasi yang baik. Dengan terciptanya hubungan komunikasi yang baik, semua warga negara dan dikhususkan warga desa akan tercipta komunikasi yang baik dengan adanya hidup rukun dalam sebuah lingkungan ini. Manfaat yang keempat adalah masyarakat yang saling membantu dan berinteraksi. Dan artinya di sini hidup rukun bermasyarakat yang rukun akan saling menolong dan saling membantu satu sama yang lain. Manfaat yang kelima, pada manfaat kelima ini adalah ini berhubungan tentang persaudaraan. Jadi pada manfaat yang kelima ini adalah mempererat tali persaudaraan. Nah, dengan hidup rukun ini bukan hanya famili kita, maka dalam sebuah lingkungan pun akan terjadi lingkungan hidup persaudaraan. Jadi dengan poin kelima ini artinya hidup rukun itu dapat memperkuat hubungan persaudaraan kita. Baik, dari penjelasan yang kami sampaikan tadi, ada yang perlu ditanyakan oleh siswa kami? Ada, saya. Oke, silakan. Bagaimana cara menciptakan hidup rukun di dalam keluarga? Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang disampaikan oleh anak. Terus, kami di sini akan menjawab bagaimana cara menciptakan hidup rukun di dalam sebuah lingkungan keluarga. Nah, ini sama saja tadi pada penjelasan pertama, manfaatnya, dan ada beberapa penjelasan tadi. Jadi, cara menciptakan hidup rukun dalam keluarga yang pertama, saling menghargai. Dengan kita saling menghargai, keluarga kita, bahkan masyarakat sekitar pun
juga akan merasa tentram dengan keberadaan kita. Kedua, saling membantu. Nah, pada poin yang kedua ini, setelah kita melakukan poin pertama, yaitu saling menghargai, dan pada poin kedua membantu. Dengan kita membantu bersama kita, keluarga kita, lingkungan kita, maka di situ bisa dikatakan adalah salah satu cara dalam menciptakan hidup rukun. Ketiga, saling memahami. Yang artinya di sini saling memahami ini adalah jika ada saudara kita, famili kita, keluarga kita yang membutuhkan sesuatu. Tentunya kita sebagai masyarakat yang hidup rukun dan keluarga yang hidup rukun, kita harus lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh saudara famili kita tersebut. Yang keempat, fungsi. Jika ada sesuatu pekerjaan yang susah dan tidak mudah untuk dikerjakan oleh banyak orang, maka inilah fungsinya gotong royong. Hidup bersama dan melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Yang berikutnya adalah saling menghormati. Nah, di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah lingkungan, tentu ada yang namanya orang tua, abang, kakak, dan adik. Saling menghormati ini adalah kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Bagaimana cara kita menghormati orang yang sederajat kepada kita? Bagaimana cara kita menghormati adik-adik kita, famili kita, dan orang yang lebih tua? Itu yang dinamakan dengan poin yang berikutnya adalah menghormati, saling menghormati. Nah, dengan adanya saling menghormati ini, maka terciptalah hidup rukun di dalam sebuah keluarga. Ketika tidak ada yang namanya saling menghormati ini, maka hidup rukun di dalam keluarga itu tidak akan dapat tercipta. Makanya dari sini hidup rukun itu dalam keluarga, cara mewujudkannya adalah saling menghormati. Yang berikutnya adalah saling bekerja sama. Nah, ini tadi sudah dijelaskan pada poin yang keempat, bergotong royong, dan saling bekerja sama ini adalah sudah saya katakan tadi, jika ada pekerjaan yang kita lakukan yang tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua orang, maka inilah timbulnya yang namanya dengan kerjasama. Contohnya saja kita di sekolah, kerjasama dalam komunikasi. Nah, pada pertanyaan anak kami di sini tadi yang mengatakan bagaimana cara menciptakan hidup rukun dalam keluarga. Poin terakhir ini sangat penting bagi kita semua, baik adik-adik semua dan maupun saya. Dengan adanya saling komunikasi di dalam sebuah keluarga, maka bisa dipastikan hidup rukun itu akan tercipta dengan sendirinya. Tetapi dengan tidak ada yang namanya komunikasi ini, maka kita tidak tahu apa yang dikehendaki oleh saudara kita, famili kita, maupun di lingkungan kita. Nah, pada poin terakhir ini sangat penting dan sangat diterapkan di dalam sebuah keluarga, di mana komunikasi ini harus selalu berjalan sesuai dengan kebutuhan keluarga kita. Demikian dari jawaban kami dari sini, dari pertanyaan anak kami Jos, dan sekarang kami kembalikan kepada kami Jos. Baik, terima kasih. Pertanyaan tadi yang disampaikan oleh anak kami Jos, dan sekarang sebelum saya mengakhiri proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya kembali meminta siswa kami untuk memimpin kita ke dalam doa untuk mengakhiri proses pembelajaran kita. Pada siswa kami.